算得到了苦运值。Halo guys, selamat datang kembali bersama Mimin di channel Alus Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-56. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, bagi yang penasaran dengan filmnya, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode kali ini, Master Formasi tingkat 5 itu mencoba membuka dua larangan formasi di sana. Kinchan merasa curiga karena orang tersebut sangat akrab dengan formasi kembar yang ada di sana. Dan kemungkinan dua formasi itu disusun olehnya. Ia juga tahu kalau semua itu adalah akting belaka dan harus lebih berhati-hati. Seketika Tuan Gu Feng pun terkejut di saat ia melihat ada tanaman sajak pahit di dalam formasi itu. Karena menurut legenda tanaman sajak pahit itu dapat menghilangkan racun apapun. Juga obat ajaib yang dapat menyembuhkan fondasi yang tidak stabil. Praktisi wanita itu juga menyebutkan kalau obat mujarab seperti itu dapat membuat semua praktisi mencapai ranah martial venerable. Lalu Tuan Fang Tian pun langsung mengambil tanaman sajak pahit tersebut. Namun ia langsung terkena larangan formasi yang ada di sana. Praktisi yang lainnya pun terkejut kenapa masih ada larangan di sekitar jamur pahit itu. Master formasi itu pun menjelaskan kalau larangan itu tidak dapat dihancurkan dengan serangan yang kuat. Jangankan praktisi biasa, bahkan praktisi martial venerable tingkat 6 juga tidak bisa. Untungnya itu hanya larangan bertahan. Seketika Tuan Gu Feng berkata kepadanya bagaimana cara untuk memecahkan formasi tersebut. Master formasi itu pun mengatakan kalau ada satu buah cara untuk mengatasinya. Tapi ia telah kehabisan energi barusan. Tuan Ge Fang pun dengan sangat pedenya dan mengatakan selama dapat membantu memecahkan larangan itu, kelak jamur pahit itu jika disempurnakan menjadi pil ia akan membagikannya. Master formasi itu pun langsung menyetujuinya. Tak selang berapa lama, Master Formasi itu mengeluarkan formasi 6 pilar pengorbanan. Seketika Kinchan semakin curiga dengan formasi itu. Karena yang ia tahu formasi itu adalah formasi pelahan sejati. Dan sudah pasti kalau Pak Tua itu mempunyai niat buruk. Lalu Master Formasi itu meminta semuanya untuk berdiri di atas 6 mata formasi secara bersama-sama. Karena formasi itu akan segera diaktifkan. Kinchan dan semua praktisi yang lainnya pun berdiri ke atas formasi tersebut. Pak Tua itu pun mengaktifkan formasi besarnya dan meminta semuanya jangan menahan diri dan salurkan kekuatan sejati ke dalam mata formasi untuk memecahkan larangannya. Semua praktisi pun menyalurkan kekuatan sejatinya ke arah formasi tersebut. Namun hal yang tak terduga terjadi. Para praktisi itu pun tidak kuat menahannya dan meminta untuk memberhentikan formasinya. Master formasi mengatakan karena larangan telah terguncang, ia meminta semuanya untuk bertahan sedikit lama lagi. Tuan Gu Feng dan praktisi yang lainnya baru sadar kalau formasi tersebut terus-menerus menyerap kekuatan jiwanya. Ia mengancam kepada Pak Tua itu untuk menghentikannya. Kalau tidak, ia akan bertindak kejam kepadanya. Pak Tua itu pun menertawakan dan mengatakan, semuanya tidak bisa melawan di bawah formasinya. Ia meminta untuk patuh menjadi alat peraganya. Namun salah satu praktisi di sana langsung menghentikan formasi itu dengan jimat tingkat 6-nya. Seketika formasi Pak Tua itu pun hancur olehnya. Kinchan dan yang lainnya pun terpental. Lalu Pak Tua itu terkejut karena ia tidak menyangka ada yang memiliki jimat tingkat 6. Tuan Pai Yang pun berkata kalau Pak Tua itu begitu tercela. Ia sangat menyesal karena telah mempercayainya. Jika tahu lebih awal pasti ia akan membunuhnya terlebih dahulu. Master formasi itu pun mengatakan kalau harta karun dalam larangan itu adalah miliknya. Ia hanya ingin mendapatkan kembali apa yang harus menjadi miliknya. Ia menjelaskan kalau dirinya lah yang menemukan tempat tersebut setengah tahun yang lalu. Kemudian ia meletakkan formasi di dalamnya. Ia mengatakan kalau Kinchan sangat bodoh. Karena Kinchan adalah master formasi tapi tidak bisa menyadarinya.
Ia juga mengatakan kalau Qin Chen itu idiot. Karena sudah tahu kebenarannya, Pak Tua itu pun akan membunuh semua praktisi di sana. Namun, Tuan Pai Yang meminta maaf karena ia tidak tahu kalau harta di sana milik Master Formasi itu. Ia bersedia menyerahkan harta karun tersebut. Juga semua hal yang ada di cincin penyimpanan miliknya akan diberikannya. Akan tetapi, Master Formasi itu tidak mau memaafkan. Karena jika ia membunuhnya, barang-barangnya juga akan menjadi miliknya. Tuan Pai Yang pun mengatakan, selama Tuan bersedia membiarkan ia pergi, ia bersedia mengikutinya dan bekerja untuknya. Tuan Gefang pun juga mengatakan kalau ia bersedia mengikuti Master Formasi itu dan melayaninya. Di saat bersamaan, Qin Chen pun terbangun. Ia berkata apa Pak Tua itu akan membunuhnya. Pak Tua itu pun sangat terkejut karena Qin Chen tidak terluka sedikit pun. Ia pun langsung menggunakan formasi untuk menyerang Qin Chen. Qin Chen juga tidak tinggal diam dan ia langsung mengcounter formasi Pak Tua itu dengan formasi tingkat 5-nya. Pak Tua itu pun sangat ketakutan karena formasi miliknya dengan mudah dihancurkan. Dan ia ingin tahu siapa sebenarnya Qin Chen itu. Lalu ia mengatakan kalau Qin Chen hanyalah tingkat mistik. Tapi bagaimana bisa mengendalikan formasi tingkat 5-nya? Qin Chen pun berkata, tidak hanya itu, ia juga tahu dengan jelas formasi pelahap miliknya. Orang itu juga mengatakan kenapa Qin Chen tidak menghentikannya. Qin Chen pun menjawab karena Pak Tua itu ingin memecahkan larangan untuknya, mengapa ia harus menghentikannya. Seketika Pak Tua itu pun menyerang ke arah Qin Chen. Namun Qin Chen masih bisa menghalonya dan membuat Pak Tua itu terpental dan ingin melarikan diri darinya. Lalu Qin Chen mengeluarkan serangga Qi-nya untuk menyerang ke arah Pak Tua itu. Ia pun sangat terkejut benda apa yang dikeluarkan oleh Qin Chen. Pak Tua itu mencoba menyerang kembali ke arah serangga milik Qin Chen. Namun semua itu sia-sia. Ia dihisap oleh serangga pemakan Qi tersebut dan membuatnya tak berdaya. Pak Tua itu pun memilih mati bersama dengan mengaktifkan formasi pengorbanan jiwa dan langsung menyerang ke arah Qin Chen. Qin Chen pun mengcounter dengan api iblis teratai hijaunya dan membuat para praktisi di sana kesakitan dan mati sia-sia. Master Formasi itu sangat senang karena ia mengira kalau Qin Chen sudah pasti akan mati bersamanya. Di saat itu juga formasi Pak Tua itu berubah menjadi energi hitam yang sangat jahat. Qin Chen pun mencoba menangkis dengan bloodline gunturnya. Namun energi jahat itu semakin menekan ke arah Qin Chen. Akan tetapi pedang berkarat Qin Chen seketika terbang dan menyerap dan menelan energi hitam tersebut. Qin Chen tahu kalau energi hitam itu adalah musuh pedang berkaratnya. Lalu Qin Chen mengambil cincin milik para praktisi yang mati di sana. Ia juga tahu kalau larangan itu sangat rumit. Untungnya ada lubang yang telah terbuka dan ia pun mencoba memecahkannya. Tak selang berapa lama Qin Chen berhasil mengambil tanaman jamur pahit tersebut. Tanpa basa-basi, Qin Chen pun langsung mencoba memurnikannya di sana. Bahan-bahan pun dimasukkan ke dalam tungku pemurnian. Tidak perlu waktu yang lama, jamur pahit itu pun sudah dimurnikan menjadi pil oleh Qin Chen. Dan ia telah berhasil menyempurnakan menjadi 12 pil tingkat tinggi. Dengan adanya pil jamur pahit itu, akhirnya Qin Chen bisa menerobos ranah. Lalu Qin Chen langsung memakan pil tersebut. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya, Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih semuanya.